Benarkah sistem baru ini banyak membuat pinjol ilegal menjadi pinjol yang legal? Terus gimana dong nasib hutang kalian yang sudah digadaikan di pinjol yang ilegal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas nih tentang rumor yang kemungkinan besar mengatakan kalau pinjaman online ilegal itu bakal menjadi legal di masa depan. Kira-kira mungkinkah hal ini bakal terjadi? Namun teman-teman, kemungkinan hal ini terjadi itu masih belum jelas ya, dan banyak nih syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pinjol yang legal. Banyak nih orang-orang yang membahas rumor bahwa pinjaman online ilegal itu dapat menjadi legal pada tahun 2023 ini dengan adanya aturan baru dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun, teman-teman, kalau secara pribadi ini sulit ya buat mempercayai bahwa pinjol ilegal itu dapat berubah menjadi legal karena perusahaan tersebut itu harus menghilangkan jejak tindakan ilegalnya sebelumnya. Kemudian perusahaannya itu juga harus memenuhi banyak persyaratan lainnya yang cukup berat seperti mungkin ganti nama, kemudian mereka juga harus memulai dari nol. Rasanya agak-agak mungkin ya ketika sebuah perusahaan pinjol ilegal itu mendaftarkan dirinya menjadi perusahaan yang legal. Kalau seperti ini tuh sama aja perusahaan tersebut mengenalkan bahwa mereka itu sempat melakukan tindakan kriminal sebagai pinjol yang ilegal. Mungkin memang ada ya kemungkinan mereka bisa jadi pinjol yang legal, tapi mereka harus mengganti nama dan juga menghapus jejak-jejak kriminal yang telah mereka lakukan. Kalau kayak gini sih lebih tepatnya mereka justru seperti menyerahkan diri mereka atau mengakui perbuatan dosa mereka ke publik. Nah, untuk bisa menjadi pinjol yang legal itu juga syaratnya gak main-main ya, banyak banget. Mereka juga harus memenuhi syarat lain seperti mereka minimal ya harus punya modal sebesar 25 miliar dan stok dana alokasi itu sebesar 12,5 miliar. Jadi meskipun proses perizinan itu dilakukan secara online, tetap aja ada persyaratan yang harus dipenuhi dan gak semudah itu loh buat mengubah yang namanya izin dari ilegal menjadi legal. Tapi teman-teman, kalian gak perlu khawatir sama sekali ya. Bagi kalian yang udah terlanjur menggunakan pinjol yang ilegal, gak perlu khawatir, gak perlu stres atau berpikir yang berlebihan mengenai hal ini. Karena kemungkinan besar pinjol tersebut itu gak bakal jadi pinjol yang legal. Teman-teman gak perlu memikirkan apa yang bakal terjadi ke depannya, karena sulit juga nih bagi pinjol yang ilegal untuk mendapatkan status legalitasnya. Jadi teman-teman, kesimpulan pada video kali ini adalah pinjaman online yang ilegal itu kemungkinan besar gak bakal bisa berubah menjadi pinjol yang legal. Persyaratannya itu berat dan jejak tindakan ilegal yang dilakukan mereka sebelumnya itu justru menjadi hambatan utama dalam proses perizinan mereka menjadi pinjol yang legal. Mengenai rumor tentang pinjol ilegal menjadi legal ini masih belum jelas dan sulit juga untuk dipercaya. Pinjol ilegal itu harus menghilangkan jejak tindakan mereka sebelum akhirnya juga mereka harus memenuhi persyaratan yang berat untuk bisa mendapatkan status legal. Jadi begitu ya teman-teman, kalian juga nggak perlu khawatir mengenai masalah nasib hutang galbay kalian di pinjol yang ilegal. Karena kemungkinan besar tadi itu, pinjol ilegal gak mungkin atau susah banget untuk menjadi pinjol yang legal. Karena sama aja mereka menyerahkan diri mereka ke publik dan mengakui dosa mereka bahwa pinjol ilegal telah melakukan tindakan kriminal dengan menjadi pinjol yang ilegal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.